Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materinya, masih di statika struktur atau mekanika teknik. Ada 2 video sebelumnya berkaitan dengan mekanika teknik statika yang sudah share. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan lagi pembahasan masih berkenaan dengan gaya dan resultan serta arahnya. Baik, langsung aja kita akan mulai. Ditunjukkan gambar ya. Di sini ada baut atau bolt yang ditarik dengan 4 gaya. Ya, seperti yang ditunjukkan. Kemudian ada 3 gaya yang membentuk sudut ya. Maka kita diminta untuk menentukan atau mencari besar gaya resultan juga arahnya. Maka solusinya adalah yang pertama kita menggambarkan DBB-nya ya. Langkah yang pertama, solusinya yang pertama adalah gambar DBB. Gambar DBB atau free body diagram. Nah, ini langsung saya gambarkan DBB-nya langsung di gambarnya saja ya. Jadi ini setiap gaya ini dia memiliki komponen ya, masing-masing komponen X dan komponen Y. Jadi kalau kita gambarkan F1 ini dia punya 2 komponen. Nah, saya pakai yang kuning aja atau yang hijau. Nah, ini komponen F1. Kurang panjang. Nah, ini komponen F1 yang searah sumbu X, besarnya adalah F1. Karena ini ada di samping sudut 30, maka kita kalikan F1 dengan kali cos 30 derajat. Begitu juga F1 ini punya komponen yang arahnya Y ke atas. Ya, besarnya adalah F1 kali sin 30 kali sin 30. Oke, begitu juga untuk F2, dia juga punya komponen yang arahnya baik arah sumbu X maupun sumbu Y. Ini enggak kelihatan. Saya kasih ungu. Ini berarti dia adalah komponen yang searah sumbu X ke kiri ini adalah 80 kali. Ini karena sudutnya di sini bukan seperti ini, maka di sini sama aja dengan sisi yang dihadapi oleh sudut 20. Maka kita 80 ini kita kalikan dengan sin 20. Ya, bisa membedakan ya antara yang ini dengan yang ini. Sudut 20 ini posisinya ada di sini, sedangkan 30 di sini. Maka untuk komponen sumbu X dari F2 ini, maka 80 ini kali sin 20. Adapun yang komponen ke atas, searah sumbu Y yang ke atas, maka ini besarnya adalah 80 cos 20. Itu ya. Kemudian untuk F3 karena dia searah dengan sumbu Y, lurus ke bawah, maka dia tidak memiliki komponen ya. Komponen X atau komponen Y-nya dia ya gaya itu sendiri. Kemudian yang terakhir F4. F4 ini dia memiliki 2 komponen juga. Ya, arahnya ke kanan juga di sini. Ya, ini saya tulis di sini aja supaya kelihatan. Berarti ini 100 atau pakai apa nih? Ini pakai F2 aja ya. Ini pakai F4 kali ini apa? F4 kali cos 15. Nah, yang ke bawah kepanjangan sampai sini. Sekiranya panjangnya sini.
Ini masih juga kepanjangan. Nah, gini. Ini adalah F4 sin 15. Nah, sin 15. F4 sin 15. Oke ya, paham ya. Ini saya tulis F2 saja. Saya tulis F2 saja supaya sama dengan ini, F1 nih. Nah, jika kita sudah tentukan masing-masing komponen ya, baik komponen F1, F2, F3 maupun F4, maka kita akan buat ya, kita akan supaya mudah kita rekap ya. Contohnya misalkan ini gaya. Kita rekap nih, maksudnya gini. Ini gaya di sini. Ya, gaya F1 misalkan. F1, di sini F2, di sini F3, di sini F4. Nah, terus sini besarnya. Besar gayanya. Tadi ada 150, kemudian 80, kemudian 110, F3 itu 110, F4 adalah 100. Maka di sini kita bagi jadi dua komponen ya. Komponen X dan komponen Y. Bisa dipahami ya. Ini punya komponen X dan komponen Y. Pertama kita mulai yang 150 komponen X-nya tadi adalah F1 kali cos 30 kan gitu. F1 kali cos 30. Tulis ya, F1 cos 30 atau langsung saja ya. F1-nya 150 berarti kita tulis 150 cos 30. Nah, terus komponen Y-nya berarti 150 sin kan. Nih. Kemudian untuk F2-nya itu 80. Komponen X-nya 80 sin 20. Untuk komponen Y-nya berarti 80 cos 20. Untuk komponen 3-nya, ini X-nya karena udah pasti nggak ada, berarti adanya yang Y saja ya, yang searah dengan sumbu Y, berarti 110 ya. Kemudian, nah ini kita sebutkan tandanya nanti ya belakangannya. Kemudian yang 100, yang F4 100, komponen X-nya adalah 100 kali cos 15. Ini berarti 100 kali sin 15. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan tandanya ya. Ini yang pertama nih 150, kita sepakati kalau yang ke kanan arahnya itu positif, kalau ke atas positif, ke kiri itu negatif, ke bawah juga negatif. Ini untuk F1 ini nampaknya ini positif semua ya. Positif saya tidak kasih tambahan plus ya. Kalau negatif kita kasih tambahan min. Nah, ini yang kedua, yang F2 80 sin 20 ini karena arahnya ke kiri kita kasih min. Kemudian yang arah ke atas 80 cos 20 plus 0 110 ini min. Kemudian yang F4 100 cos 50 cos 15 itu plus 100 sin 15, maka dia adalah minus. Ini kalau kita cari totalnya, kita kalikan dengan cos 30, itu nilainya adalah 129,9. Yang keduanya adalah min 27,4. Ini tetap 0 ya. Terus yang bawah ini 96,6. Ini ya, sama dengan tambahkan. Begitu juga ini
150 kali sin 30 itu setengah, berarti 150 kali setengah berarti 75. 80 cos 20 kita kalikan jadi 75,2. Ini sama dengan min 110. Terus min 100 kali sin 15 sama dengan min 25,9. Nah, ini kita tambahkan teman-teman. Kita tambahkan 129,9 tambahkan min 27,4 tambahkan 96,6. Maka kita peroleh di sini, kita tulis pakai Rx sama dengan 199,1. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang RY kita tambahkan juga teman-teman. 75 tambahkan 75,2 dikurangi 110 dikurangi min 25, dapatlah 14,3. Maka dapat RX komponen pada sumbu X dan komponen resultan pada sumbu X dan resultan pada sumbu Y. Oke ya. Nah, setelah kita memperoleh komponen itu, maka kita bisa mencari totalnya, kita gabungkan ya. Jadi kalau kita gambarkan RX karena itu cukup panjang, maka kita gambarkan ya. Ini umpamanya ini RX. Nilainya ini 199,1. Yang RY karena dia cuma 14,3 kita tulis pendek saja. Nih, ini RY cuma 14,3. Maka menggambarkan R totalnya ya kita tarik garis putus-putus seperti ini sejajar dengan RX. Begitu juga tarik dengan garis putus-putus sejajar RY. Lalu kemudian kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, inilah yang disebut R total, resultan dari seluruh gaya-gaya tersebut, baik F1, F2, F3 maupun F4. Nah, ini kan R ini kan punya besar nih. Besarnya juga punya arahnya kan. Katakanlah di sini kita kasih nama alfa. Ya, sudut yang dibentuk oleh R ini terhadap sumbu X atau terhadap RX. Jadi dia punya arah miring ke sana terhadap membentuk sudut alfa terhadap Rx atau komponen pada sumbu X. Maka R ini bisa kita cari dengan dua cara. Yang pertama, R itu sama dengan kita tambahkan 100, tulis dulu ya, Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat, kan gitu. Ini kan seperti segitiga siku-siku di sini. Di sini ini adalah RY di sini, RX di sini. Berarti R itu namanya sisi miring kan gitu. Berlaku seperti teorema Pythagoras. Maka kita tambahkan 199,1 dikuadratkan ditambah 14,3 dikuadratkan. Kan gitu. Terus ditambahkan, diperoleh R-nya itu adalah 199,6. Ini besar resultan dari seluruh gaya. Dari seluruh gaya, 4 gaya ini. Nah, pertanyaan berikutnya, arahnya kemana? Nah, ini arahnya ke sini. Nah, arahnya seperti ini, sepanjang ini, kemudian searah ini. Gimana kita menyebutkan arahnya? Arahnya kita sebutkan pakai sudut saja. Jadi dia membentuk miring seperti itu terhadap sudut terhadap sumbu X dengan membentuk sudut sekian. Nah, kita sekarang ingin mencari sudutnya berapa. Ini karena di sini ada RY, ada RX, maka kita bisa menggunakan tangen, ya, bahwa tangen alfa itu sama juga dengan sisi yang dihadapi ini kan RY. Sisi yang di samping atau dekat dengan alfa itu kan Rx. Kan gitu.
Maka RY per XX kita tulis saja 14,3 kita bagi dengan 199,1 kan gitu. Nah, setelah kita bagi, kemudian kita cari arkes tangan. Jadi alfa itu bisa dicari dengan menyatakan tangan pangkat min 1 atau ditulis ARC tangan boleh. Pembagian dari 14,3 dan 199,1. Pakai kalkulator maka diperoleh alfanya itu sama dengan 4,1 derajat. Nah, gitu. Ya, alfa sama dengan 4,1 derajat. Sudutnya berarti ini adalah 4,1 derajat. Nah, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk mencari R itu kita juga bisa menggunakan cara yang kedua jika diketahui sudutnya kan gitu. Ini kan kalau sudah diketahui sudutnya kan kita bisa menggunakan salah satu di antara dua ini, RX maupun RY kan. Gitu. Maka jika ada R di sini ya, cara yang kedua untuk mencari R jika diketahui sudutnya, maka kita perlu ya. Jadi anggap saja ini mau pakai sin pakai cos boleh-boleh saja, bisa semua ya. Pakai sin pakai cos. Contoh misalkan kita pakai sin ya. Sin alfa itu kan sama juga dengan sisi yang dihadapi dengan dibagi dengan sisi miring kan. Sisi yang dihadapi dibagi dengan sisi miring. Contohnya ini sin alfa itu sama dengan RY kita bagi dengan R kan gitu. Maka R sendiri adalah ya berarti RY kita bagi dengan sin alfa kan. Kan gitu. Nah, RY-nya kan kita sudah peroleh tadi ya. RY-nya kan adalah tadi sama dengan 14,3 kan. 14,3 kita bagi dengan sin 4,1 derajat. Sin 4,1 maka diperoleh sama dengan 199,6 Newton. Ini R. Sama hasilnya dengan yang ada di sini. Atau bisa juga kita pakai cos. Kita pakai cos alfa, berarti kalau cos alfa, lihat di sini segitiga di sini. Cos alfa itu sisi miring atau sisi dekat atau sisi samping kita bagi dengan sisi miring. Maka cos alfa itu adalah RX kita bagi dengan R kan gitu. Nah, oleh karena itu R itu sama dengan ya RX ya RX ya RX kita bagi dengan RX kita bagi dengan cos alfa. RX itu adalah tadi 199,1 kita bagi dengan cos 4,1. Berapa itu cari? Tentu sama juga dengan R sama dengan 199,6 Newton. Gitu. Jadi kalau mau ditulis lengkap, jadi besarnya R-nya sebagaimana yang ditanyakan, tentukan besarnya gaya resultan dan arahnya. Jadi kita tulis jadi besarnya gaya resultan plus gayanya dan arahnya sama dengan 199,6 Newton membentuk sudut 4,1 derajat kayak gitu. Ini arahnya adalah searah
miring ya terhadap ya dengan membentuk sudut 4,1 terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X positif gitu ya. Pastikan sumbu X positif. Nanti kalau sumbu X negatif nanti arahnya miringnya ke kiri. Ya, bisa dipahami ya. Jadi terhadap sumbu X positif berarti dia miringnya pada kuadran yang pertama, miring ke kanan membentuk sudut 4,1. Demikian pembahasan pada contoh yang ketiga ini yang merupakan kelanjutan dari video yang pertama dan video yang kedua. Semoga penjelasan singkat ini bisa dipahami. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu dan pemahaman. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.